Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Trisna Bagus Wibawa, NIM P0713401861, mahasiswa Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan seminar proposal yang berjudul Aktivitas daya hambat kombinasi ekstrak etanol daun sirih, piperbitalin, dan daun legundi, Vitex trifolialin, terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing serta dosen penguji. Di antaranya, yang pertama, ada Bapak Inyoman Jirne, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master Sains. Yang kedua ada Ibu Ninyoman Astika Dewi, Master Biomedik, serta Bapak Ide Bagus Oko Suyase, Sarjana Sains, Master Sains. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada seminar kali ini, yaitu yang pertama, pendahuluan. Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di negara maju maupun di negara berkembang. Salah satu penyebab terjadinya penyakit infeksi ini adalah infeksi terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus dapat menyebabkan terjadinya beberapa jenis infeksi. Tingkat keparahan infeksinya pun bervariasi, mulai dari infeksi kulit ringan, infeksi traktus urinarius, infeksi traktus respiratorius, infeksi pada mata, keracunan makanan akibat adanya enterotoksin, serta infeksi nosokomial sampai dengan infeksi sistemik. Dewasa ini, berdasarkan data dan kondisi yang terjadi di masyarakat, obat yang berasal dari bahan alam lebih diminati. Data dari World Health Organization menyebutkan bahwa 80% manusia yang hidup di dunia menggunakan obat herbal untuk menjaga kesehatannya. Efek samping yang ditimbulkan oleh obat sintesis memacu dikembangkannya terapi antibakteri yang berasal dari alam. Contohnya saja adalah tanaman sirih dan tanaman legundi. Daun sirih hijau mengandung metabolit sekunder berupa flavonoid, terpen, fenilpropan, saponin, tanin, steroid, alkaloid, dan minyak atsiri yang terdiri dari betelpenol, hidroksikafikol, kafikol, kafibetol, sineol, estragol, eugenol, metil eugenol, dan carfacrol. Penelitian Can Enevin tahun 2011 menyatakan bahwa ekstrak etanol dari daun sirih memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus, dibuktikan dengan adanya zona hambat sebesar 16 mm dan konsentrasi hambat minimum sebesar 2,1 ppm. Menurut penelitian Olah tahun 2019, ekstrak daun sirih piperbitalin mempunyai aktivitas mikroba terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, yaitu dibuktikan dengan adanya konsentrasi ekstrak daun sirih sebesar 75% yang mampu menghambat optimal pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Tanaman legundi memiliki aktivitas farmakologi sebagai antibakteri, antifungi, insektisida, anti kanker, analgesik, anti alergi, maupun antipiretik. Sebagai tanaman obat, legundi dapat digunakan dalam pengobatan batuk maupun demam. Ekstrak daun juga memiliki aktivitas insektisidal, sitotoksik, dan fungisidal. Akar legundi mempunyai aktivitas sebagai ekspektoran dan tonik atau penguat. Penelitian Suyase tahun 2020 mengenai pemanfaatan ekstrak daun sirih dan daun legundi sebagai antibakteri Staphylococcus aureus dengan perbandingan ekstrak 1:1 menghasilkan pengkombinasian ekstrak daun sirih dan daun legundi rata mulai dari 7,87 mm sampai dengan 17,33 mm, di mana ekstrak legundi memiliki kategori sedang, ekstrak sirih dan ekstrak kombinasi tergolong kuat. Penelitian Suryawati dan kawan-kawan tahun 2018 mengenai pengkombinasian ekstrak etanol daun sirih dengan ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri Staphylococcus aureus menghasilkan bahwa pengkombinasian ekstrak daun sirih dan daun kemangi pada konsentrasi yang sama, yaitu 75%, terbukti paling efektif sebagai zona hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Kandungan fitokimia dari ekstrak etanol daun legundi yaitu saponin, flavonoid, dan alkaloid. Ketiga senyawa tersebut merupakan antibakteri alami yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri dengan mekanisme antibakterinya masing-masing. Berdasarkan informasi kandungan fitokimia yang terdapat dalam daun legundi, dapat diketahui bahwa ekstrak daun legundi
dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa ekstrak daun legundi memiliki aktivitas antibakteri. Kania dan Setyaningrum tahun 2013. Ekstrak etanol daun legundi dengan konsentrasi 40% mampu menghambat pertumbuhan Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Vibrio parra, dan Escherichia coli. Penelitian tentang kombinasi dilakukan untuk mengetahui apakah aktivitas antibakterinya menjadi lebih kuat atau sebaliknya. Efek yang saling menguatkan dari pengkombinasian ini disebut dengan efek sinergis. Efek sinergis tersebut dapat dimunculkan karena kandungan antara daun sirih hijau dan daun legundi memiliki kesamaan, yaitu flavonoid, saponin, dan tanin. Penelitian Otieno dan kawan-kawan tahun 2008 menyatakan bahwa ekstrak tanaman yang disatukan memiliki daya hambat antibakteri yang lebih besar dibandingkan ekstrak tanaman tunggal. Penelitian Jawed, Melnick, and Alberts tahun 2012 juga menyatakan bahwa bila dua agen antimikroba bekerja secara bersamaan pada populasi mikroba yang homogen, maka efeknya dapat berupa efek sinergis. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka penulis bermaksud menguji aktivitas daya hambat baik secara tunggal maupun kombinasi dari ekstrak etanol daun sirih hijau dan daun legundi terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka didapatkan permasalahan penelitian sebagai berikut. Bagaimanakah aktivitas daya hambat kombinasi ekstrak etanol daun sirih hijau atau piperbetulin dan daun legundi Vitex trifolia Linn terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus? Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada tinjauan pustaka, yaitu yang pertama mengenai tanaman sirih hijau atau piperbetulin yang meliputi klasifikasi dan deskripsi tanaman, dan kandungan kimia dan efek farmakologis. Yang kedua yaitu tanaman legundi atau Vitex trifolia Linn, meliputi klasifikasi dan deskripsi tanaman, dan kandungan kimia dan efek farmakologis. Bahasan yang ketiga yaitu mengenai Simplicia, meliputi Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia pelikan atau mineral. Yang keempat ada ekstraksi yang meliputi definisi ekstraksi, metode ekstraksi, dan hal yang perlu diperhatikan pada saat ekstraksi. Selanjutnya yaitu mengenai Staphylococcus aureus yang meliputi deskripsi Staphylococcus aureus, struktur bakteri, dan mekanisme resistensi. Berikutnya ada pengukuran aktivitas antimikroba yang meliputi metode difusi dan metode dilusi. Selanjutnya ada antibiotik dan mekanisme kerja antibiotik yang meliputi antibiotik, sifat antimikroba, serta mekanisme kerja antibiotika. Pokok bahasan selanjutnya yaitu mengenai kerangka konsep. Sesuai dengan penjelasan tabel di samping, maka bakteri Staphylococcus aureus merupakan salah satu kelompok bakteri yang dapat menginfeksi manusia. Penyakit infeksi tersebut dapat diobati dengan obat kimia maupun obat herbal. Namun, penggunaan obat kimia yang berupa antibiotik dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan resistensi. Di sisi lain, diperlukan alternatif zat baru, contohnya seperti penggunaan obat herbal yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, diantaranya seperti pemanfaatan ekstrak sirih hijau dan legundi untuk menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Ekstrak etanol daun sirih hijau dan daun legundi bersifat antibakteri, sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Penelitian tentang kombinasi ekstrak daun sirih hijau dan daun legundi dilakukan untuk mengetahui apakah aktivitas antibakterinya menjadi lebih kuat atau sebaliknya. Efek yang saling menguatkan ini disebut dengan efek sinergis. Efek sinergis tersebut dapat dimunculkan karena kandungan antara daun sirih hijau dan daun legundi memiliki kesamaan, yaitu flavonoid, saponin, dan tanin. Metode yang digunakan untuk menentukan daya hambat pertumbuhan Staphylococcus aureus ini adalah uji sensitivitas metode difusi cakram. Sehingga dapat kita ketahui aktivitas antibakteri dari kombinasi ekstrak etanol daun sirih dan daun legundi dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus berdasarkan ukuran diameter zona hambat yang terbentuk. Selanjutnya ada variabel dan definisi operasional. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu ekstrak tunggal daun sirih dan daun legundi dengan konsentrasi 20%, 30%, dan 40%.
dan kombinasi ekstrak dengan perbandingan 1:2. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu diameter zona hambat pada pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Adapun pada variabel kontrol, ada beberapa hal yang dikendalikan, antara lain ketebalan media MHA yang dibuat sama antar Petri dish satu dan lainnya. Kemudian pada media MHA berada pada pH 7,3 sampai dengan 0,1 pada suhu ruang 25 derajat Celcius. Kemudian alat yang digunakan untuk menentukan pH adalah indikator pH stick. Kemudian ada kekeruhan suspensi bakteri dibandingkan dengan standar Macfarlane yaitu 0,5% pada alat Macfarlane densitometer. Kemudian jarak cakram dish minimal 15 mm. Suhu dan waktu inkubasi diatur pada suhu 37 derajat Celcius dalam waktu 24 jam. Adapun pokok bahasan selanjutnya pada bab 4 yaitu mengenai metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu adalah true eksperimental. Peneliti melakukan intervensi terhadap kelompok perlakuan serta adanya kontrol terhadap faktor luar yang berpeluang mempengaruhi eksperimen. Desain penelitian yang dilaksanakan adalah post-test only control design. Kelompok pertama diberi perlakuan dan kelompok kedua tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut dengan kelompok eksperimen dan kelompok lainnya disebut dengan kelompok kontrol. Adapun sampel yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu ekstrak tunggal dan kombinasi ekstrak daun sirih hijau atau Piper Betulin kurang lebih sebanyak 2 kg dan daun legundi Vitex trifolialin sebanyak kurang lebih 4 kg. Daun yang dijadikan sampel adalah daun yang bersih dan berwarna hijau tua serta bebas dari penyakit. Dengan perbandingan volume daun sirih hijau dan legundi yaitu sebesar 1:2. Konsentrasi yang ditentukan pada penelitian ini adalah 20%, 30%, dan 40%. Kontrol positif dalam penelitian ini adalah antibiotik amoksisilin dan kontrol negatif pada penelitian ini adalah etanol 96%. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling karena sampel yang diambil harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang telah disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah diameter zona hambat yang dihasilkan dari ekstrak tunggal dan kombinasi ekstrak daun sirih hijau dan daun legundi dengan perbandingan 1:2 pada konsentrasi 20%, 30%, dan 40% terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer. Data dari penelitian ini berupa diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus pada kombinasi ekstrak etanol daun sirih hijau dan daun legundi dan kontrol yang diperoleh dari pengukuran di laboratorium. Teknik pengumpulan data yaitu melalui pemeriksaan laboratorium dengan melakukan pengukuran diameter zona hambat menggunakan alat ukur jangka sorong. Pengukuran dilakukan pada diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus pada kombinasi ekstrak etanol daun sirih hijau dan daun legundi dengan metode Kirby-Bauer. Data yang diperoleh pada penelitian ini berupa zona hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus pada kombinasi ekstrak etanol daun sirih hijau dan daun legundi secara in vitro yang dinyatakan dalam satuan milimeter. Diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data secara tabulasi, yaitu dengan disajikan dalam bentuk tabel dan naratif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak komputer dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Berikutnya adalah uji one-way ANOVA. Digunakan apabila data berdistribusi normal untuk mengetahui perbedaan zona hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus pada kombinasi ekstrak etanol daun sirih hijau dan daun legundi. Berikutnya adalah uji Least Significant Difference atau LDS. Uji ini merupakan uji lanjutan dari uji one-way ANOVA yang digunakan untuk mengetahui perbedaan zona hambat antara masing-masing konsentrasi yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Yang selanjutnya adalah uji Kruskal-Wallis. Uji ini digunakan apabila data berdistribusi tidak normal untuk mengetahui perbedaan zona hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus pada kombinasi ekstrak etanol daun sirih hijau dan daun legundi.